Ini, nah, hati-hati ketika DC, ini ketika misal ya, kalian menjalankan, ini tulisannya tadi, kalau kita jalankan, selamat datang ya, selamat datang. Oke, ketika saya rubah, misal contohnya, selamat datang semua teman, saya simpan, kemudian saya jalankan, saya run, saya ulangi, ketika saya run, nah itu dia nggak ada perubahan. Karena nggak dikompil dulu. Karena ini posisinya yang dijalankan kan file exe. Yang di sini ini benar disimpan tetapi dia belum dikompil. File exe-nya masih file exe yang lama. Kita cek dulu. Di sini biar kalian tahu bedanya. Ini lihat di sini di create-nya itu 3:38 PM. Walaupun saya tadi, kamu ini saya rubah lagi, misal posisinya saya tambah gini. Ini saya simpan, saya jalankan. Nah, ini tetap jalan. Ini di sini itu 338 nggak berubah. Tetapi kalau kita posisinya saya build, ini ada saya compile, saya klik compile. Lihat di sini itu sudah berubah 345. Jadi dia sudah dibuild ulang, di compile, dibuat ini jadi perubahannya. Ketika saya jalankan, di sini saya jalankan file exe-nya, ini saya jalankan, nah ini sudah berubah. Jadi setiap perubahan harus dikompil dulu. Intinya seperti itu. Karena kalau nggak dikompil, file binary-nya nggak berubah. Oke, terus ini jalan kayak gini return 0. Ini sudah jalan. Kemarin yang ini kita main-main dulu sebelum kita ini. Kalian download Eno Setup. Oh, sih. Bentar. Kita reload dulu. Nah, ini ada Eno Setup. Fungsinya buat apa? Ini buat main-main aja, biar kalian tahu, ben seneng aja. Seneng. Ini download Eno Setup, kita pakai yang stable release. Kemudian ini ke Eno Setup yang ini aja, kita download set. Nanti akan ke download. Ini besar enggak? Kalau enggak besar, oh ini kecil. Kalau memang ini, nah, kalian download. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu membuat file setup, file instalasi dari file exe kalian. Jadi kalau kalian mau membuat aplikasi, nanti misal aplikasi desktop itu, kalian biasanya kan pernah install di aplikasi desktop kan? Nah, kalau aplikasi membuat file instalasinya, itu pakai InnoSetup salah satunya. Nanti dicoba. Ini hanya pengantar aja, habis itu kita sambil jalan, kita kemarin apa? WP cah? Petani kode ya? Petani kode si. Oke, kita sambil jalan. Ini setupnya kita tunggu. Nih nanti aja deh, kita ke petani code kemarin variabel sudah ya. Operator kita sebenarnya kalian ini tugas kalian di rumah. Tapi intinya kita buat aja, kita beberapa sampling aja. Nanti kalian sekali lagi kalian mulai mengerjakan di rumah. Caranya gimana? Di sini ada 6 operator dalam C. Yang pertama aritmatika untuk perhitungan matematikanya, penugasan atau untuk menugaskan pembanding logika sama bit base sama. Di sini contohnya untuk aritmatika itu ada plus, minus, kali, bagi, sama sisa bagi. Yang perlu di ini adalah sisa bagi. Mungkin kalian agak, apa sisa bagi? Belum pernah. Nah, ini kalau biasanya bacanya modulus. Oke, kita buat operator matematika. Kita buat file baru. Di sini
samakan aja operator aritmatika.c. Kita buat file baru, file, kemudian source file, saya agak lupa. Ini include-nya ini yo. Saya wis anu int include stdio.h, kemudian int main eh enter return 0. Biasa kan gini, maksudnya kalau buat di awal itu biar biar kalian tahu bedanya apa namanya? Ngetik yang rapi nantinya ya gimana biar di ini. Jadi walaupun belum ada pertama kali biasanya saya buat kayak gitu. Oke, yang main di sini ada variabelnya A, B, C. Di sini kita variabelnya A, B, C, titik koma. Kemudian di sini kita apa sini? Oh, menginputkan nilai A, B, C. Nah, ini untuk pertambahan. Berarti inputkan printf dulu. Sorry. Inputkan nilai angka 1, angka pertama. Kemudian di sini scanf, kemudian petik, scanf agak lupa saya. I persen dolar I, koma A untuk angka pertama. Kemudian printf inputkan nilai angka 2. Angka kedua, angka ke ini tambahi angka kedua. Kemudian titik koma scanf karena dia pakai itu bisa pakai kamu persen D, bisa pakai persen I. Itu I, B, kemudian C sama dengan A plus B. Hasil printf dulu, printf hasil, hasil perkaliannya, perkalian, penjumlahan angka 1 dan 2 adalah petik 2 ini koma ini persen I, koma D. Ngono ya, lali sik. Lupa saya. Oh dan ini C ya, C. Titik koma ini kok coba kita jalankan, kita namai dengan aritmatika.c. Ini kita aritmatika source-nya ini pakai yang source file C. Aritmatika. Kita simpan, kita compile, error enggak? Nilainya 0, ini kita jalankan. Di sini nilainya misal 3. Oh, error ini saya kelupaan. Saya scanf. Oh, ini kurang sorry. Kita compile lagi. Kita jalankan 4. Nah, ini sudah. Ini 5. Nah, ini masih keliru. Harusnya 4 sama 4 tambah 5 9 kok ini jadinya kayak gitu. Nah, ini kita cek dulu. Oh, ininya nggak perlu. Ini nggak perlu dan. Sorry.
Kita cek, oh ya nggak perlu dan, tiap perubahan harus dikompil, kita jalankan, ini 4, ini 5, nah ini sudah 9. Oke, ini kalau untuk dijalankan gini, Pak kalau pengen ininya, pengen selama penjumlahan perkalian kan hasilnya integer semua kan. Nah, ini kalian bisa kayak ini di variabelnya ini dikerjakan diisi ulang itu bisa. Setelah dicetak diisi ulang. Misal contohnya di sini C saya buat untuk A kalikan B. Eh, terus printf hasil pengurangan angka 1 dan 2 adalah ini petik 2, ini pakai misal persen D gitu, koma C, titik koma. Bisa nggak ya? Saya belum nyoba. Kita coba jalankan, compile dulu, jalankan 4 atau 5, terus ini 3, enter. Nah, di sini 8. Nah, ini kurang 1, ini ditambahi slash n. Kita compile lagi biar kelihatan. Kita jalankan 4, 5. Nah, di sini, nah ini kelihatan 4. Penjumlahan 4 tambah 5 itu berarti 9. Pengurangan, loh pengurangan kok 20. Nah, ini. Nah, ini gak slendro ya. Ngomongnya ki perkalian loh, ini pengurangan. Gak jelas ini. Ini harusnya perkalian. Kita compare, jalankan. Misal 4, 5. Nah, ini sudah 20. Ini bisa digunakan. Nah, ini contoh lagi ke yang ini. C-nya saya buat pengurangan. A kurangi B. Kemudian printf. Jadi ini bisa digunakan. Ya kayak gini pokoknya di sini terus ini dianggap di reuse gitu. Ini jadi menghemat space-nya. Hasil pengurangan angka 1 dan 2 adalah titik 2 persen D, koma C. Di sini jangan lupa dikasih slash n. Ini dikasihkan aja walaupun ini nggak pengaruh. Slash n di key. Oke, titik koma jangan lupa. Kita compile dulu. Ini 6, 7. Nah, ini 13, 42, ini min 1. Nah, pembagian terakhir untuk pembagian kita buat pembagian itu C sama dengan A bagi B sama dengan C sama dengan A bagi B, printf-nya hasil pembagian angka 1 adalah 2 persen D slash n, koma C, koma kita jalankan, kita compile lagi, kita jalankan 5, 7. Nah, di sini 12, 35, min 2. Nah, ini kenapa? Ini 0. Karena ini apa namanya? Pembagian itu harus float. Kan ini 5 bagi 7 berapa? 0, berapa gitu kan. Nah, ini harus pakai float. Nah, di sini itu kita bisa membuat variabel baru, bisa membuat apa namanya? Karena nih mengkonversi. Nah, ini mengkonversi. Kalau nggak salah di tipe data itu ada
Di sini yang kemarin belum nyoba kayaknya. Hmm, bentar. Nah, ini konversi. Konversi di sini ada konversi. Nah, ini pakai tipe casting. Jadi kalau INTA, nah ini pakai float C. Nah, ini pakai float C bisa di casting gini. Nah, ini bisa pakai float C, float. Nah, ini pakai langsung di gini, float C. Oh, ini ini sorry. Eh ini harus dikonversi. Sorry ya. Ini berarti nggak ya variabel baru ya. Ini variabel D kayaknya. Kita variabel D, di sini D, kemudian pembagiannya itu pakai F tapi ada jadi depannya titik dua berarti 2. Di sini kalau kita jalankan, nah ini tetap hasilnya itu adalah ini sudah jadi 4 apa misal 7 2. Nah, ini sudah hasilnya harusnya 7 bagi 2 itu adalah berapa? Ini benar. 7 kurangi 5, 7 kurangi 2, 5. 7 kali 2, 14. 7 ditambah 2, 9. Tapi yang pembagiannya masih keliru. Kenapa? 7 bagi 2 berapa? 3,5. Karena apa? Di sini ini masih integer, ini masih integer. Ini pakai casting. Nah, ini pakai casting itu pakai float gini. Dipaksa jadi float. Jadi kayak gini, float A, di sini juga sama. Ini float, ya, nonton one. Float B. Kita simpan, kita compile, jalankan. Misal tadi 7 ya, 7 sama 2. Enter, nah ini sudah jadi. Itu untuk memparsing daripada Queen Data harus membuat deklarasi variabel lagi. Oh ini dipaksa aja, bukan dipaksa sih, dikonversi. Ini jadi yo di apa tadi bahasanya di casting jadi eh, di, dipaksa float jadi float. Oke, terus yang terakhir ini hmm, misal di sini D error nggak ya? Saya agak lupa ini. D sama dengan saya buat float A sama. Kebalik. Float A modulus. Nah, modulus itu pakai persen. Modulus eh float. Enggak. Kita coba pakai yang modulus pakai ini dulu ya, pakai C. C sama dengan saya agak lupa untuk hasilnya. Kita testing dulu. A modulus B kalau pakai integer bisa nggak print F F hasil modulus angka 1 dan 2 adalah kita asumsikan ini dia sebagai persen D, persen D, ini pakai /n, terus di sini C. Bisa nggak? Saya agak sanksi juga. Kita compile, kita jalankan. 7, di sini 2, kita enter. Benar. Oke, 7 dibagi 2 itu 3,5, tapi 7 di modulus 2 itu 1. Kok bisa? Ya. Kita jalankan lagi biar kalian tahu bedanya. Ini, tak close dulu, close jalan.
Ini andai kata 6. 6 dibagi 2, 6. Nah, modulusnya itu kalau 6 modulus 2 itu adalah 0. Kok bisa? Nah, kita penjelasannya gini. Modulus itu sisa bagi hasil. Sisa bagi 7 dibagi 2, kan berarti ada yang genep kan 3. Kan sisa 0,5. 0,5 dibulatkan jadi 1. Sisanya 1 gitu. Tapi kalau 6 dimodulus 2 kan nggak ada sisa. Ya kan? Kan 3 nggak ada sisa. Nah, itu kalau sisanya itu biasanya 0,5 itu dianggap 1 untuk modulusnya. Oke, ini sudah, silakan dicoba. Sekali lagi ini sudah bisa jalan. Ini sudah benar, tidak ada salah, tidak ada yang error. Saya stop dulu. Untuk yang aritmatika